lu ngegorok orang gitu loh. Set. Gue bener-bener harus pelan-pelan. Cuma kalau cuma nusuk, cep lu lari. No, you didn't get the touch. Lu bener-bener harus there gitu loh. Second after second to get the sensation. Kalau aku bilang sih itu. Nembak enggak. Nembak cuma dor-dor. Mana itunya? Sensasi untuk pas beda dong sama lu gorok orang, lu hantemin orang. Dar. Ini kan addiction-nya di sini. Yang buat nagihnya kan di sini. Yang kenapa orang kejam semakin kejam? Ya itu. Nah, Indonesia ini aku bilang gangster paling kejam di Indonesia karena kenapa? Di sini kebanyakan ngegorok, gitu. Bunuh, kan pistol jarang di sini. Amerika, pistol, dadar. Nothing, man. Nothing. Itu mah anak SMP juga bisa ngelakuin. Lu kasih pistol aja anak SD, dor-dor. Ya orang bego juga nih, orang gila juga bisa, dor-dor. Tapi kalau benar-benar lu nusuk, lu tuncepin terus lu pelan-pelan itu. Jadi orang kalau sudah luka, sudah down terus lu hajar sampai darah, sampai lu ngeliat darah, itu lama-lama nagih, men. Jadi lu udah sempet sampai satu stage lu nagih gitu. Nagih. Halo sahabat miliarder, hari ini saya kedatangan tamu luar biasa, Bro Michael Howard. Halo bro. Halo bro. Kebetulan lagi PSBB, jadi nggak bisa jabatan tangan. Tapi Bro Michael Howard adalah buat saya seseorang yang sangat inspiring. Dulunya mantan gangster, mantan narkoba, pemuja setan, sekarang menjadi pebisnis dan bahkan memiliki sebuah yayasan. Jadi sangat inspiring. Bro, boleh cerita nggak kira-kira gimana sih tentang hidup lu dulu? Tentang hidup gua? Waduh, ini kalau boleh dikatakan nih very dark ya. Saking darknya itu rasa dark coklat gua rasa tuh nggak bisa mengungkapkan. Benar-benar kelam deh mah. Jadi kalau kita goes back to my childhood, itu dari umur 7 tahun taruh di asrama, umur 10 dibawa ke Amerika, umur 13 saya dititipkan lagi di tempat teman mama di Amerika, kota yang berbeda. Dan itu sampai umur 16-an lah baru kembali lagi ke San Francisco. Jadi kayak pontang-panting aja balik ke San Francisco, nggak lama balik lagi Indonesia, tinggal sama tante. Jadi hampir almost all my life itu ya nggak bersama dengan orang tua sendiri. Sempat merasa seperti anak yang terbuang. Gue sempat bingung apakah benar mereka ini orang tuaku. Jadi mungkin faktor-faktor ini menyebabkan kenapa gue menjadi orang yang sekeras ya ini sekarang. Bukannya sekarang udah enggak. Maksudnya yang banyak orang tahu mantan gangster ya. Ya mungkin ya faktor inilah. Karena emang gue dari kecil ini merasa seperti seorang yang tak diinginkan, dan gue keluar berusaha untuk mencari pembuktian penerimaan diri, ya pembuktian pada orang-orang. Gue ingin diterima, ingin diakui, dan akhirnya gue melakukan hal-hal yang menurut gue bodoh. Ya seperti berantem, itu jual narkoba, nusuk orang, dan banyak lagi deh. Nah, kalau kita bicara tentang diri lo ya, apa sih hal yang terburuk yang pernah terjadi dalam hidup lo? Hal yang terburuk yang pernah terjadi dalam hidup gua. Ini boleh dikatakan kalau dalam ini berarti terhadap diri gua ya. Ya. Dimana gua ya itu dititipkan. Gua ditaruh di tempat dimana gua tidak ingin berada. Gimana sih sekarang rasanya kalau kita harus berada di tempat kita tidak ingin berada? Pasti kan tertekan, sedih, nggak enak sekali. Itu menurutku ya itu hal yang terburuk yang pernah aku rasakan. Tapi kalau hal yang buruk yang pernah aku lakukan ini beda lagi. Jadi it depends. Tapi kalau hal yang terburuk yang aku rasakan yang terjadi dalam hidupku, punya orang tua seperti tidak punya orang tua, and that makes you very mad, man. Dan setelah lu very mad, apa yang lu lakukan setelah itu? Ya itu, gue mulai bergaul dengan teman-teman ya geng, yang gimana akhirnya masuk geng. Umur berapa tuh bro? Itu sekitar umur 16. 16? Ya. Boleh cerita nggak gimana? Jadi masuk geng, oke. Tentunya untuk kita bisa masuk ke dalam sebuah geng, ini tidak mudah, tidak bisa. Ini butuh waktu, butuh pengenalan dulu, butuh pengakuan dari salah satu member.
yang sudah ya masuk ada dalam geng itu. Jadi emang kita harus bergaul dulu, istilah tahap proses pengenalan lah. Dan setelah mereka merasa nyaman, mereka merasa yakin bahwa oke, ini bisa dipercaya, ini tidak mungkin mengkhianati dan tidak mungkin juga snitch lah, tipuin ya, apa gimana gitu. Nah, mereka merasa aman dan secure, aku diinisiasi. Terus taunya mereka lu orangnya aman dari mana? Kita kan ngikutin mereka terus, mereka dulu. Jadi setiap ada berantem, kita ikut. Ya, Berantem tuh dari. berantem, mereka pingin tahu, kita ikut berantem apa enggak? Kalau mereka berantem kita cuma nonton, ya kemungkinan besar this guy no man, you know what I mean? Jadi kita harus berantem. Walaupun itu 15 lawan 4 orang, kita lagi ada 4 orang, yang penting kita harus berantem, bojok. Itu yang mereka pingin lihat. Are you willing to die for your friends? Are you willing to die for your family? Geng itu kan sebuah family. So basically kalau mereka lihat nggak siap, dan you know what? Nggak mungkin di initiate. Dan tadi sebelumnya kita udah ngobrol-ngobrol bahwa lu umur 12 atau 14 tahun ya yang lu pergi ke Denver. Ya, itu sekitar 13 lah. 13 tahun. Lu gimana tuh lu ke Denver di umur 13 tahun seperti itu lu udah jualan narkoba? Ya. Jadi gimana ya anak muda? Kan seperti yang tadi gue bilang, gue nih pingin diakui. Gue seperti seorang yang mencari penerimaan diri. Karena faktor itu kembali lagi rasa penolakan dari dalam keluarga sendiri. Jadi di Denver itu masih remaja, kita masih high school ya, pingin dilihat keren toh. Wah, pingin dilihat hebat, pingin dilihat, this guy man. Dan pada saat itu status seorang bandar itu orang katakan keren. So basically they know you as a drug dealer, they know you have many girls. Umur 13 tahun bro? Iya, pasti dikelilingi sama cewek-cewek, itu otomatis. Kalau you drug dealer di sekolah, itu pasti ya, bakal banyak cewek-cewek yang ngerumunin. Bukan hanya cewek juga, basically ya teman-temanmu gitu loh. Because you're considered one of the cool person. Jadi disitulah aku mulai jadi seorang bandar narkoba, ya mulai terkenal. Ya aku selalu berharap ya perempuan dikelilingi oleh wanita-wanita yang cantik. Ladies come to me lah. Tapi belakangan bukan lady yang come to me, polis yang come to me. Jadi ya seperti itu sih. Jadi lu 13 tahun udah buat berapa duit kira-kira saat itu? Lot man. Gua terkenal banget di sekolah itu. Sampai akhirnya ya mungkin ada yang ngaduin gitu loh. Ya namanya juga persaingan dunia bisnis ya kan. Apalagi dunia seperti ini. Kita makan makanannya orang lain juga kan, lahannya mereka kita makan, ya pasti ada yang nggak suka lah. $2.000 sebulan ada? Untuk high school, no, not that big yet. Karena ini kan kita masih tahap high school. Ya jadi no, not that big. Cuman at least pada tahun 94 gitu ya. 94? Ya kita dapat $1.000, uang jajan itu mereka masih berapa dolar paling kan? Tahun umur 13 tahun? Iya. $1.000 per bulan? Mungkin bisa kali $1.000, tapi banyak uang yang masuk, uang keluar juga. Kita party, kita main biliar, kita kesini, kita makan, saya bayarin teman-teman saya. So basically money in, money out too at the same time. Tapi good life. People see, wow ini luar biasa nih kehidupannya seorang Michael Howard. Dan kapan lu mulai bersentuhan dengan gangster? Ih, bahasanya kok mulai bersentuhan dengan gangster. Jadi apa nih bahasanya? Kalau dengan wanita bersentuhan kayaknya pas banget gitu, bersentuhan dengan gangster. Semenjak high school, lebih tepatnya kalau dikatakan semenjak gue ada di Denver, itu mulai bergaul dengan orang-orang Vietnam awalnya. Tapi gue resmi masuk tahun 96 itu di San Francisco, itu beda lagi totally. Tapi udah mulai mengerti nih gaya-gaya gangster, bahasa-bahasanya, ya style-stylenya, ya kode etik udah paham lah. Ceritain gimana? Kita kan pada belum pernah tahu nih insight-nya. Jadi gini, seorang gangster, you cannot associate with minors. Maksudnya melakukan hubungan intim. Jadi ada. You cannot have sex. Intinya you cannot be caught having sex with a minor. But you are a minor by that time. Ini kan maksudnya kode etik. Kalau misalnya kita masih minor, underage, 18, with underage is okay. But if you grown up already over 18, and then you associate, maksudnya berhubungan seks dengan yang di bawah 18, you cannot do that. Oke. Jadi itu masuk kategorinya as a child molester, apa ya? Bisa
Child Gimana ya? molester, ya. Child molester Jadi, ya. ini ya, pelecehan seksual Pelecehan seksual terhadap kecil, ya? anak kecil, ya. Iya. Jadi nggak bisa, itu salah satu kode etik. Nggak bisa juga sama jenis, itu sudah pasti. Jadi hal-hal seperti itulah. Jadi kita ada kode etik yang tidak bisa kita langgar. Dan kalau misalnya kita lihat nih, our family ya, kayak saudara kita dalam geng itu lagi misalnya digebukin orang, kita dari situ, ya lagi berantem, kita nggak tolong, kita balik yang kena sanksi. Jadi ya hal seperti itu sebenarnya sih sudah general sih, hampir semua orang tahu. Di Amerika ya, as a gangster ya, nggak boleh ngadu apapun. Kalau kamu ketangkap, kamu nggak boleh ngaduin saya. Snitching lah, nggak boleh nyepuin lah. Jadi istilahnya kalau sampai ketahuan, wah repot. Repotnya gimana tuh, Bu? Repot. Jadi kita siap-siap aja kalau nggak kaki patah, ditusuk, itu repot berarti. Dan tadi cerita tentang inisiasi. Ah. Kayak gimana tuh inisiasinya? Inisiasi ini kayak ospek lah ya, kalau orang sekolah katakan kayak ospek. Jadi kita disuruh apa aja kita harus nurut. Kita harus berantem juga lawan 5 lawan 1. Yang terjadi sama lu waktu itu gimana? Ya gue bonyok 5 lawan 1. Lo 5 lawan 1? 5 lawan 1, mau lu jago karate kan, jago kungfu gitu, tetap aja lu bonyok. 5 against 1. Dan bonyok. Habis itu harus ditandai tangan gue dibakar. Dibakar ya? Ada option mau ditato apa dibakar. Gue pilih dibakar. Ya. Terus apa lagi ya? Kita harus, kalau contoh nih, disuruh pukul itu orang, kita harus pukul. Coba hajar palanya pakai botol, hajar. Coba hancurin rumah musuh nih. Pernah sekali nih, kita suruh ngancurin rumah musuh. Jadi kan mau bakar mobilnya nih, udah siapin masuk. Ketahuan keluar pada pakai pistol dong mereka orang. Yeah. Ya, kita kabur semua. Jadi hal-hal seperti itu, hal-hal yang menurut saya ya gila ya, yang harus kita lakukan to be able to get in, to be accepted gitu to the family. Tugas pertama lu pas bergabung dengan mereka apa? Gue harus tusuk orang. Tusuk orang? Yeah. Siapa yang lu tusuk? Ya orang yang gue gak kenal. Laki-laki, perempuan? Itu laki-laki. Itu di pinggir jalan. Gue tusuk aja, jebret, gue lari. Tapi emang gue nusuknya gue gak pernah mematikan sih. Emang gue gak mau. Jadi ya gue tusuk asal kena ya, jebret. Walaupun itu kayak istilahnya ngebaret. Yang penting gue udah lakuin. Ya, orang itu jatuh kesakitan, mereka lihat. Gue kabur. Masa lu menungguin kan gak mungkin. Dan orang gak kenal? Tanpa ada, gak kenal. Itu tanpa emang ada gak alasan? kenal. Emang gak kenal. Kecuali emang kalau misalkan ada, ya ketua lu udah dendam pribadi. Kalau emang dia suruh tembak dia, tusuk dia, ya lu harus lakuin. Umur 16 tuh lo? Umur 16 bro. Itu initiation bro. Dan lu masuk penjara gara-gara itu? Nggak, masuk penjara beda lagi. Jadi masuk penjara anak-anak nih ya. Jadi aku kan sekolah. Nah kebetulan sekolah ini teritorinya grup merah. Itu kita ada Bloods and Crips. Oh. Merah. Ini merah semua nih yang blood semua. Aku Crips. Nah teritori Crips tuh beda lagi. Nah aku di sekolah di situ karena kan wilayah tempat tinggal. Iya. Aku harus sekolah di situ. Jadi aku cuma berapa orang, nggak banyak. Mereka itu emang itu wilayahnya mereka. Jadi aku ke sekolah pas mau berantem bawa pisau. Pisau beneran. Aku taruh di tas. Mungkin ada denger isu-isu kali ya, aku mau berantem gini-gini ada masalah. Misalnya kesilah sekolah biasa security denger. Aku diperiksa. Kedapetan lah pula itu pisau. Ya udah aku masuk penjara anak-anak. Di DO dari satu sekolah di California. Di DO. Jadi nggak boleh lagi aku sekolah SMA di California. Nggak boleh sekolah lagi? SMA. Jadi SMA aku online. Zaman dulu ya udah online ya? Iya, ya itulah begitu. Dan dari sana apa yang lo lakukan? Dari situ ya penjara anak-anak. Setelah keluar tentunya kita berusaha untuk orang tua ya biasalah coba nasehatin bla 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 bla. Tapi ya enggak, malah semakin jadi. Karena dalam penjara anak-anak gue ketemu ya yang lebih ya kurang lebih ya seperti gue lah. Gangster juga. Nah, semakin banyak teman. Apa sih hal yang paling memorable dalam hidup lu saat itu? As a what? As a gangster? As a teenager saat itu? As a teenager, hal yang paling memorable dalam hidup gua yang masih gue ingat sampai saat ini adalah family time. Karena
selama gue bersama dengan mereka, gue makan bareng, gue main bowling bareng, gue bisa jalan-jalan yang bareng, pergi sama cewek-cewek bareng, banyak menghabiskan waktu bersama, kecuali mandi bareng. Nah itu jangan deh, itu beda lagi ya, urusannya repot itu. Maksudnya quality time itu yang aku cari, yang aku tidak dapati dari keluarga sendiri. Jadi selama dengan teman-teman gangster itu. Oke. Jadi memang banyak banget quality time ya dengan Quality mereka. time. Berarti sangat-sangat bonding ya. Dan mereka juga iya, itu bondingnya benar-benar like brotherhood itu gimana ya? Dia jadi kita ada masalah, mereka selalu siap selalu. Jadi mereka ada masalah, salah satu juga ada masalah dari kami, kita juga always ready gitu loh. Ya itu membuat kita kuat. Itu membuat kita nggak takut, like we feel like we own the world. You own the world. It feels like at that time kita ada 3-4 orang aja yang punya nyali besar cukup to conquer the world. Tapi nyalinya benar-benar harus emang go all out ya. Jangan nanti salah satu kencing pipis di celana kan beda. Jadi itu gue benar-benar merasakan like most memorable time is when I'm with my family. Teman-teman gengku ini. Usually what do you do sih? Usually what do I do ya? Daily gitu? Daily ya pulang sekolah kita hang out. Some of us play basketball, kita main basket bareng. Malam kita ke bowling, ya kan? Jemput teman-teman cewek, ya kita go hunting perempuan, cewek-cewek lah. Basically kita udah ada geng ceweknya sendiri sih. Jadi tinggal ya kita ngikutnya, mereka ngikut aja. Ya terus pergi makan, ya, paling minum habis itu. Kalau nggak minum di rumah, kita cari tempat minum di park ya. Ya, smoke weed, ganja, udah. Cari duitnya gimana? Cari duitnya karena kita waktu itu masih muda, ya sebisa kita. Kalau ada orang yang beli weed, gitu, ganja, kokain, gitu. Jual pistol juga. Jual pistol juga? Ya, jual pistol. Umur 16? Tapi itu belum, itu geng temen, di geng aku mereka cari duitnya begitu. Oke. Nah kalau misalkan di geng sistemnya begini, you lagi ada duit ya you yang keluar. Kalau kita nggak ada duit, kita nggak perlu keluar duit. Ya kebanyakan yang keluar emang pada waktu itu senior-senior, karena senior-senior ini kan umurnya sudah 20-an, mereka emang udah diajarin tuh saya diajarin how to hustle. So Jadi ada I become a hustler. ajarannya gimana? Ajarannya gini ya tuh hustle kita ya street hustle ya. Gimana kita dapat barang misalkan cuman $30, kita jual lagi $50. Itu kan namanya hustling. Kita jadi harus pinter-pinter streetwise, street smart aja gitu. Barang apa yang biasa dijual? Ya itu tadi, ganja. 16 tahun ya? 16 tahun, man. So basically, you have to know how to hustle. Itu kuncinya sih. Apa sih hal yang terkejam yang selama ini pernah lo lakukan? Nah, kalau yang terkejam, nusuk buat aku bukan yang terkejam. Karena menurut aku nusuk, that's it. You stick a knife at somebody and then you just run. You don't get the touch. Orang kan mau touch ya kan. Yang orang pingin dapatkan itu kan rasanya itu, sensasinya. Gitu. Jadi yang terkejam yang aku pernah lakukan ya ini. Aku pernah mukulin satu orang. Pertama giginya aku hantem pakai botol-botol parfum sampai pada copot. Terus karena di sekeliling itu cuma adanya pot bunga, ya udah aku hantemnya palanya pakai pot bunga. Terus aku apa aja barang di sekitarnya. Jadi sampai aku berantem sama teman-temanku sendiri. Karena saking sadis ya mereka suruh saya stop, saya nggak bisa stop. Jadi semakin nafsu gitu loh. Aku lama-lama hawa nafsuku dalam melukai seorang itu semakin bertambah, seperti seorang yang haus. Jadi malah berantemnya sama teman-temanku. Nah, kan lucu ini. Jadi di stopin gitu? Teman-temanku malah sampai nggak tegang lihat dia. Jadi ya itu hal yang terkejam mungkin. Kalau orang mau bilang terkejam, you have to get the essence-nya kali ya. Lu ngegorok orang gitu loh. Set. Gue bener-bener harus pelan-pelan. Cuma kalau cuma nusuk, cep lu lari. No, you didn't get the touch. Lu bener-bener harus there gitu loh. Second after second to get the sensation. Kalau aku bilang sih itu. Nembak enggak. Nembak cuma dor-dor. Mana itunya? Sensasi untuk pas beda dong sama lu gorok orang, lu hantemin orang. Dar. Ini kan addiction-nya di sini. Yang buat nagihnya kan di sini. Yang kenapa orang kejam semakin kejam
Ya itu. Nah Indonesia nih aku bilang gangster paling kejam di Indonesia. Karena kenapa? Di sini kebanyakan ngegorok, gitu. Bunuh, kan pistol jarang di sini. Amerika, pistol, dadar. Nothing, man. Nothing. Itu mah anak SMP juga bisa ngelakuin. Lu kasih pistol aja anak SD, dor. Ya orang bego juga bisa, orang gila juga bisa, dor. Tapi kalau benar-benar lu nusuk, lu tuncepin terus lu pelan-pelan itu. Jadi orang kalau sudah luka, sudah down, terus lu hajar sampai darah, sampai lu ngeliat darah, itu lama-lama nagih, men. Jadi lu udah sempet sampai satu stage, lu nagih gitu? Nagih. Jadi orang makanya, aku udah sampai satu stage aku nagih. Aku ngeliat darah malah tambah nafsu. Bukan nafsu pengen diminum gitu loh, bukan. Nggak mau juga kali minum darah, habis kan ya bro. Maksudnya terus gitu, cannot stop. Kenapa tuh kira-kira yang bisa buat lu nagih? Ya itu mungkin gue merasa di dalam gue nih so many hate, kebencian towards my parents, started from my parents, and then gue bawa itu, and then becomes hate towards life. Jadi karena lu benci sama orang tua lu bawa ini sampai ke hidup, dan lu lampiasin ke. I hate life, man, fuck life, gue bilang gitu. Jadi gini, sampai bisa masuk perkumpulan setan. So basically, can you imagine how dark when you are born as a Christian, ya? Lu lahir Kristen. Dan bisa sampai masuk perkumpulan setan. Itu satu turnaround yang menurut gue benar-benar, damn dude. Kalau aku ngeliat orang seperti itu, how dark is your life, man? Your life must be full of hate. Pasti penuh dengan kebencian. Ya itu udah sekolah peduli. Gue nggak pernah mikirin perkumpulan setan sama sekali. Dan yang luar biasanya lagi, seperti alam yang menuntun. Lu seperti tertuntun sendiri, full of hate. Gue gak nyari lo perkumpulan setan. Dipertemukan sendiri dengan caranya itu sendiri. Mereka beli narkoba dari gue. Oh, mereka beli narkoba dari lo? Oke. Awalnya gitu. Dan lu bisa, ketika mereka beli narkoba sama lu, gimana caranya lu bisa ngobrolin tentang perkumpulan setan? Nyambungnya gimana tuh bro? Mereka yang, bro kasih diskon lah. Si orang beli narkoba lama-lama sering minta diskon lah, murahin. Narkoba juga ditawar ya? Ini bukan buat gua loh bro, iya. Ini kita buat power party dan ini mereka free. Wah kok bisa free, gua bilang. Jadi lu beli semua ini buat kasih ke orang free? Iya free. Gua tato juga free. Gimana tuh bro? Ya we are satanist. Jadi kita tiap kali ini semua gratis. Atau minum alkohol, kokain, weed, ganja, semua gratis. Terus yang keluar lu, ya udah deh. Kok bisa bro? Ya kita emang begitu. Enggak, organisasi kita emang begitu. All free. Gratis semua di perkumpulan setan itu. Iya. Jadi aku sempat penasaran juga gitu lah. Akhirnya sempat ngobrol, ya lu datang lah sekali-sekali. Ya namanya party, masa kita nggak mau datang? Jadi setahu aku kan gini loh, perkumpulan setan. Wah nih, seksnya nih pasti. Ya kan, party seks nih. Seks party. Tadi aku kira begitu party seks. Begitu aku datang nggak ada party seks. Dah, iya kalau masalah ini lu pinter-pinter lu sendiri kan cewek-cewek ada. Ya masa harus basically ya lu berusaha sendiri lah. Wah, ya tadi aku pikirnya ada party seksnya bro. Ternyata nggak ada bro. Wrong party itu. Jadi yang di party itu ada apa bro? Ya sebenarnya kumpul-kumpul aja. Ya style musik, ngobrol-ngobrol, situ ngobrol sama situ. Ada yang kayak kalau yang lagi nginek tuh, lagi on, pasti kan pakai dance sendiri itu, pakai apa namanya tuh ya lampu-lampu. Ya, seperti itu sih. Jadi apa yang membedakan ya? Apa yang membedakan party biasa ya? Dengan party biasa? Sebenarnya nggak ada beda, ya is a party. Justru itu kayak ya party di luar aja, alkohol juga ada. Cuma bedanya mungkin ya mereka nggak keluar uang, nggak beli. Dan perbedaannya mereka tidak tahu bahwa mereka sedang di-trap, sedang dijebak, maksudnya secara perlahan-perlahan untuk masuk dan ikut gabung jadi satanis. Dan itu emang tujuannya. Setelah gue jadi member, itu tujuannya. Dan lu akhirnya setelah jadi member, ini kayak apa, Superindo aja ada member cardnya. Bukan, setelah gue jadi anggota, masuk, bergabung, ya itu emang tujuannya mereka gelar party supaya mereka orang jadi satanis. Jadi lu ikut partinya dulu, setelah itu lu jadi satanis. Ya pelan-pelan, tanpa paksaan tapi.
Tapi kan gini loh, siapa yang nggak lihat apa? Maksudnya gratis barang, maksudnya siapa yang nggak ini sih nggak mikir juga. Ya deh, apalagi anak muda. Daripada gua bayar keluar kokain, keluar ganja, tato gratis, tatonya berapa duit? Mending ya udah kita join. Emang intinya di situ. Lu umur berapa tuh bro saat itu? Ini udah lumayan, brother. Ini kan ada skip dikit nih ceritanya nih. Ini gua udah 20-an. 20-an ya? 20-an. Udah 20-an kan, itu di 20-an jauh loh. Pas gua lagi jaya-jayanya di bandar. Lu lagi jaya-jayanya jadi Iya, di bandar. bandar, iya. Saat itu lu buat duit berapa duit tuh di bandar? Jadi gini, jayanya gue begini. Target gue buat cuman $10.000 per bulan. $10.000 per Ya, bulan? itu target gue. Target, oke. Target. Kita emang ada tim. Kita 5 orang, berempat, 4-5 orang. Satu orang $10.000 aja. Itu emang pesanku sama teman-temanku. Kita tidak terikat organisasi, jadi kita lari sendiri. Gua yang iniin sendiri. Gua jalan nggak dinaungin siapa-siapa, tapi orang di kota itu udah kenal gue semua. Oh, lu di bandar. Mau orang hitamnya, mau Vietnamnya, jadi gua aman. Dan jadi gini, target gue cuma $10.000 per bulan. Per orang? Iya, per orang. Jadi gua nggak mau ngejar yang lebih. Pernah gue dikasih, ada orang mau bayar beli 100 pound aja, gue nggak mau. Sempet gue mikir ratusan ribu dolar itu kan. Untung gue kan enak juga itu bersih. Udah gue yain, tapi akhirnya gue mikir balik gitu. Kita untuk transaksi seperti itu harus bawa pistol. Kita transaksi 1 pound nggak perlu bawa apa-apa, pistol. Reduce risk kan. Lu kemungkinan besar lu terima transaksi itu, lu tembak-tembakan. Belum lu dirampok. Money loss, lu harus tanggung jawab sama ya, tanggung jawabnya berat gitu loh, ngerti nggak maksud gue? Dan gue membahayakan teman-teman juga, teman-teman gue yang gue ajak. Kalau misalkan kita main cuman di, oke, you enough man, $10,000 a month, lu mau kerja apa lagi? Lu BA, bachelor, 50.000, kalau itu berapa sih? Kuliah 4 tahun, masa percobaan 2 tahun. Ya lu bachelornya tergantung bachelornya apa. Gitu. Masa percobaan gaji cuma 36.000 setahun, lu bagi aja 12, lu kerja tiap hari. Ini lu bandar, men, lu dapat 10K a month, non-tax. Dan iya, 10.000 ya. Wow. Dan lu aman, circle lu di situ. Gue create circle yang aman. Ya enggak? Ya. Circle gue aman. Gue bilang lu jangan coba ambil yang nggak jelas. Ya enggak? Emang kedengarannya enak nih, orang beli gede nih misalkan 1 kilo, dia dapat untung sekali gebuk. Tapi itu risknya itu yang gue coba ke teman-teman aku ya, jangan. Dan ketika lo jadi bandar, lagi di atas, jualan kira-kira income lo $10.000 per bulan, lo masuk ke perkumpulan setan? Itu emang udah, ya benar. Dan dari masuk ke perkumpulan setan itu, lo ada peningkatan pendapatan nggak? Sebenarnya peningkatan pendapatan sih gini, gue emang gini nih. Gue rasa sih enggak ya. Enggak. Apa sih yang lo dapetin di perkumpulan setan? Karena emang pada waktu itu emang gue dalam diri gue tuh seperti mencari. Ini sebenarnya kembali lagi ke masa kecil gue. Masa kecil gue mencari penerimaan diri, gue mencari kasih orang tua, gue mencari intinya dalam diri gue ada sifat mencari. Yang mungkin pada saat itu pun gue nggak ngerti apa dan gue tidak tahu apa. Apa yang gue cari sih? Pokoknya main perempuan, gonta-ganti nggak puas-puas. Gue udah coba ini nggak puas. Gue jadi bandar pun gue dapet seperti apa yang gue inginkan, gue masih tetap tidak bahagia. Tapi kalau udah terlanjur kecemplung, jadi lo jalani terus kehidupan itu. Iya toh? Jadi semuanya itu seperti belum klik gitu loh. Ngerti nggak sih, lo beli barang kayaknya kok nggak pas ya. Gue kira ini udah pas. Gue kira ini gue mau. Tapi setelah lo bawa pulang itu barang, lo lihat lagi, ternyata bukan nggak pas gitu loh. Seperti itu. Jadi kayak di dalam gue tuh ada sifat mencari sebenarnya yang gue cari bukan itu semua. Kembali lagi ke masa kecil gue, kasih perhatian orang tua yang gue tidak dapati gitu sih, brother. Jadi lu nggak dapetin apa-apa tuh di Gue perkumpulan sebenarnya setan? nggak dapetin apa-apa. Tapi lu sampai gitu tato kan di sini? Ya itu karena kan, ya kita mau jadi anggota, kita mau masuk jadi satanis ya gimana ya? Senior gue, ya bisa dibilang ketuanya juga tatonya di sini. Semua anak buahnya jadi ngikutin di sini. Selain kita harus membuat pengakuan sendiri dengan setan. Ya, ya maksudnya kalau untuk ini cuma buat gua rasa itu sebagai tanda lah orang pada ikut-ikutan. Tapi yang terpenting itu kan pengakuan lu dari dalam hati lu. Kamu percaya Tuhan. Yang dibutuhkan itu kan pengakuanmu dengan Tuhan. So aku percaya sama kamu. Sama setan juga begitu.
Kecuali kalau Anda memilih yang grup-grup satanis yang vulgar ya, yang benar-benar minum darah, bunuh bayi, ya itu ada. Cuman kita nggak seperti itu. Oh, jadi perkumpulan setan pun ada sekte yang beda-beda ya? Ya kayak aliran berbeda lah. Setiap agama kan pasti ada aliran ya. Oh ini ya walaupun muslim yang ini, muslim yang itu, Kristen yang ini, Kristen itu, gitu. Nah tadi lu bicara bahwa lu banyak pencarian. Nah, Tentunya pencarian maksudnya? Pencarian, nyoba-nyoba gitu loh. Mau cari, oke. Mencari. Sebagai contoh narkoba. Oke. Narkoba apa aja sih yang lu pakai? Kalau narkoba sih semua ya. Semua itu apa tuh? Semua yang ada di Amerika mungkin pada saat itu. Semua. Jadi gini, ganja itu mah level 1 lah. Istilahnya orang yang nyoba pasti selalu kebanyakan dari ganja. Itu biasa naik tuh, kokain. Ini kalau di Amerika ya? Ya. Coke, ya nggak bisa di coke. Ya, pil-pilan itu tergantung. Kalau misalnya kamu suka, itu biasa ada Vicodin. Ya nggak, Vicodin tuh kayak dari heroin ya. Jadi macam-macam tuh, ada morphine pill. Jadi pil-pilan lah. Itu semua sudah. Terus meth, sabu. Terus kalau heroin di situ ada China White, Black Tar. Sudah. Malah aku suka banget sama Black Tar. Cuman sayangnya emang di Indonesia nggak ada. Ya itu makanya. Ya, jadi my drug of choice di Amerika tuh sebenarnya Black Tar. Heroin. Terus sempat juga ke Indonesia, pulang liburan, Putau. Karena penasaran, mana ada sih selama aku cobain berbagai macam jenis obat-obatan di Amerika. Kata temen aku, Putau tuh bisa sampai buat orang jodotin pala. Nah, aku nyobain karena penasaran, bukan karena pengen. Ngetes lah istilahnya, aku beli 4 hari katanya tuh kalau nggak pakai bisa jadi orang gila. Ya aku tungguin aja 4 hari. Nggak ada masalah? Oh, jadi orang gila beneran. Oh, beneran gila? Sakau lah istilahnya. Sakau mulai meriang-meriang, terus kalau lama nggak cepet-cepet pakai, udah kayak orang gila itu. Bisa banting-banting badan lah ke tembok, pala jedotin. Aduh, parah itu. Jadi narkoba yang paling parah selama ini dipakai Putau? Iya. Jadi Indonesia the best ya? Indonesia Indonesia the best. Putau itu kan datangnya dari Nigeria, berarti bukan Indonesia the best dong. Oke. Udah nyobain ke Amerika, kemana-mana, tapi nyobain di Indonesia yang paling dalam ya? Dalam. Gua nggak mati aja bersyukur. Iya, by the way, lu kenapa bisa nggak mati nyobain begitu banyak obat ya? Makanya gua sendiri coba bunuh diri berkali-kali. Gua pernah juga suruh orang tembak pala gua pakai pistol. Serius? Gue kasih pistolnya nih, lu tembakin. Gue coba tembak sendiri ya, gue nggak berani narik pelatuknya. Kenapa lu bisa begitu mau bunuh diri, bro? Karena gue merasa, gue waktu kecil, ya begitu keluarga gue ada kekayaan, gue nggak menikmati. Gue harus sekolah di mana? Jauh. Begitu mereka bangkrut, gue ikut sengsara. Jadi gue harus berusaha sendiri. Gue lihat kemegahan di sekeliling gue orang-orang Indonesia di Amerika. Di situ gue terpicu untuk punya mobil yang mewah-mewah juga. Gue berusaha. Gue pikir uang yang banyak, naik mobil yang bagus, gitu ya. Saya bisa pakai barang-barang branded. Gue bisa bahagia. Punya tempat tinggal sendiri, yang di atas gunung yang gue. Ya pokoknya everything that I project in my mind, yang gue imagine, yang already happen, yang actually happen, gue bisa bahagia. Ternyata enggak, men. Gue gak bahagia, gue malah merasa kekosongan yang lebih luar biasa lagi. Padahal lu sempet naik Mercy SL500 ya? Iya. Keren banget lu jadi gangster. Itu keren emang. Pakai peleknya gue berapa ribu, terus pasti audio, iseng lampu merah kadang-kadang rooftopnya gue buka turun tanpa alasan. Jadi gue pikir puas gitu loh punya itu, tapi biasa aja tuh. Kosong juga. Gue pikir gue punya teman banyak di situ, gue karaoke tiap malam, gue mabok-mabokan, ya gue bisa happy. Gue pikir gue gonta-ganti wanita, gue bisa happy. Tapi lu ngomong-ngomong berapa wanita sih yang udah lu gonta-ganti? kalau itu gue nggak nyatet bro. Hitungannya ratusan, ribuan yang udah lu cobain? Nggak tahu sampai ratusan, mungkin puluhan, 40 lah, cuma nggak banyak lah. Cuma kalau nggak tahu, sampai ratusan mah enggak lah. Gue masih hormat juga sama Reinhard Sinaga. Gue nggak mau pecahin rekod dia main 200 men, nggak mau. 40 lah ya. Cuman ya banyak lah. Sebenarnya kalau gue udah normal seperti sekarang,
Misalnya gue main look back gitu ya. Kenapa sih gue cari? Ngerti nggak sih? Itu ya itulah satu misteri yang kadang-kadang kalau sekarang sih ya gue udah mengerti. Kalau dulu seperti orang bingung terus nyari aja gitu. Jadi lu nyoba bunuh diri pun lebih dari sekali. Lebih dari sekali. Gue coba untuk overdose juga pakai obat-obatan, gue ambat aja semua. Jadi kalau mau gue bandar kokain, itu kokain situ kan tingkat kemurniannya kan gue jual pasti bagus dong. Itu sampai hidung gue mampert, gue pakai air panas, gue tarik lagi. Jadi istilahnya kokain lah, pil-pilan, cimeng lah, crack lah semua. Wah. Kecuali salt ya, flaka ya, karena flaka pada saat itu tipe-tipe seperti itu belum ada. Iya nggak? Flaka adanya sekarang, tapi gue udah berhenti, sayang nggak? Nah lu sebagai anggota geng, tembak-tembakan nggak sih, Bu? Tembak-tembakan. Gimana, ceritain dong satu cerita tembak-tembakan. Jadi kadang gini loh, pernah juga di satu jalan nih, lagi nyetir, ada musuh. Gitu loh. Jadi kita mulai kadang-kadang biasanya fuck you lah gitu lagi. Tapi musuh ya nggak? Apalagi kalau udah ada yang dendam, memang udah ada history. Tembak-tembakan. Temen gue yang tembak mati juga udah banyak. Banyak temen lu yang tembak mati. Tapi tentunya nggak ada gue, mungkin dia lagi sendiri, lagi di mana, tiba-tiba tembak sama musuh. Penjara juga gue masih denger, oh ini ya, ini ternyata dia yang nembak mati temen gue. Oh, ketemu. Tapi di penjara, peraturannya di Amerika, mau itu musuh lu, mau dia bunuh keluarga lu nggak boleh bales. Lu harus satu kapal. Penjara Amerika begitu rule-nya. Mau lu udah bunuh 8 orang dari saudara lu kayak, selama lu di penjara, lu harus sama-sama. Jadi lu nggak boleh balas dendam. Di penjara Amerika peraturannya beda lagi. Ya nggak? Asia harus sama Asia. Hitam-hitam. Meksiko, bule-bule. Nah, jadi Asia sama Asia mau lu musuh di luar kayak tetap lu harus satu kapal. Oh, jadi susah emang kadang tuh. Banyak yang nggak lolos juga. Gebuk-gebukan juga, cuman istilahnya ya lu kena sanksi kalau lu gebuk. Lu masuk penjara berapa kali, Bu? 3 kali. Yang pertama tahun 2009, 4 kali sih kalau mau penjara anak-anak ya, tapi itu kan nggak dihitung. Penjara anak-anak kayaknya 2009 keluar dapat setahun apa ya, masuk lagi terus 2012 apa 11. Pokoknya gue inget gue masuk penjara, menjalani hukuman gue 2012. Keluar 2014. Berarti enggak 2009, 10, 11 penjara, kena kasus. 2012-nya baru gue sentencing. Kasusnya apaan? Kekerasan. Semua kekerasan. Karena lu gebukin orang. Under the influence of narkoba, kekerasan. Bukan, gue ketangkap bukan gebukin orang, gue ngejar orang pakai pisau. Berarti kenanya itu sebenarnya udah attempted murder ya. Kalau bahasa kasarnya ya, tapi karena kita ada pengacara, jadi assault with deadly weapon ya. Tapi nggak kena loh orang itu, dia lari terus. Gak kena, gue sampai kesel ngejarnya. Lari terus. Ya gue pakai pisau. Masih pakai pistol ya? Gak bawa waktu itu. Cuman ya. Lu ketangkap masuk penjara? Apa? Lu ketangkap masuk penjara lu? Gue kena karena itu kasus gue yang pertama as an adult kena 6 bulan, tapi gue ambil strike. Apa tuh ambil strike? Strike ini begini, kasus lu tuh boleh dikatakan parah. Kalau 3 strike di Amerika, you kena 25 to life. Oh, 25 tahun jadi, sampai hidup. Strike itu menggandakan lu punya hukuman. Yang strike 1. Lu kena kasus berikutnya nih, contoh perampokan lu kena hukum 6 tahun jadi 12 tahun. Wow. Strike, berarti 2 strike ya. Nah, strike 3, 25 to life. Lu kena berapa strike? Baru dapat 1 strike. Oke. Terus kan gue kena kasus yang terakhir itu yang ketiga, sama kayak yang pertama, akhirnya gue kena deportasi. Oh, lu kena deportasi ke Indonesia. Yes. Oke. Nah, kalau lu bicara di penjara nih. Di penjara kan banyak cerita-cerita kalau lu masuk penjara di Amerika itu kadang-kadang disodomi dan lain-lain. Lu pernah ngalamin nggak kayak gitu? Aduh, jangan sampai deh. Banyak tuh orang nakut-nakutin tuh. Kan sebelum kita masuk ke penjara yang itu kan, yang prison ditaruh di county jail dulu kan. Takut-takutin biasanya tuh sama yang udah dari situ. Tapi enggak kayak begitu. Jadi di Amerika penjaranya itu dipisah. Bajunya ada yang oranye, ada yang merah. Nah, kalau yang merah itu buat itu child molestor,
Pedophile, the Bajunya beda ya? ya waria, terus cepu, ya nggak, polisi, nah pakai baju merah semua. Itu penjaranya beda, nggak bisa digabungin. Jadi aman. Lu pernah mikir mau nyoba cowok nggak? That's a good question. Jadi gini, gue pernah punya pemikiran bahwa gue ingin jadi seorang homo, man. Itu terus terang gue akuin, gue jujur. Ini kembali lagi karena gue merasa, fuck man, orang tua gue sendiri nggak peduli sama gue. Gue nggak dapat father figure, gitu. Jadi gue benar-benar tuh kayak seorang yang haus akan kasih bapak, dari saat bersamaan haus dengan kasih ibu. Ngerti nggak? Ya itu, gue searching, gue punya pikiran seperti itu, man. Tapi tentunya untuk kita bisa menjadi seorang homo, ya pertama kita harus bisa gimana ya, bayangin sama cowok kan? Kita harus bisa pegangan, maksudnya kita harus bisa bersentuhan, dan pokoknya you have to be able to imagine a guy